Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Masih sama gua di Jendela Ramadan Indonesia. Dan kita masih membicarakan tentang ini dia, tiap hari kayaknya bicaranya ini terus ya. Karena memang topiknya mau dibawa kemana-mana juga larinya ke sini terus. Nggak bisa kemana-mana. Lagi sahur tetap mikirannya satu, yaitu gimana bulan depan, apakah masih ada uang untuk makan? Bagaimana COVID, apakah sudah hilang? Itu terus yang ada di pikiran. Tapi kalau bicara tentang fenomena ini, sebenarnya yang terkena ini bukan hanya pekerja-pekerja, ojol dan sebagainya. Ada yang mungkin kita lupa, yaitu seniman yang ada di Indonesia ya. Artis, public figure itu juga kena. Apalagi ada seniman-seniman yang di pinggiran juga kena semua. Kita tahu tuh biasanya ada seniman misalnya organ tunggal, itu juga kena. Dari atas sampai bawah semuanya kena. Ini ada artikel, kita lihat dulu artikelnya. Nah di sini ya, banyak konser dan acara musik batal karena virus corona. Ini imbauan untuk para musisi. Akhirnya sekarang musisi itu bikin acara musik online. Tapi Anda ingat bahwa banyak musisi kafe yang entah gimana harus ngapain. Acha Septriasa batal syuting film internasional pertamanya karena corona. Ya. Wabah corona, konser tunggal Raisa di GBK ditunda hingga November. Ya, mudah-mudahan November sudah selesai semuanya. Cerita Luna Maya, syuting 2 film ditunda karena COVID-19. Gading Martin sontak histeris karena hal ini. Jadi Luna Maya tunda syuting, Gading Martin histeris. Apa ini berita tidak ada hubungannya sekali? Ini agak lucu sih. Ya kan, sekarang lagi sering-sering banget tuh gak sih? Marcella Zalianti, how are you? Alhamdulillah Gimana sehat. rasanya? Kayaknya sehat itu kata yang paling penting ya saat Bener, ini. sekarang gitu ya. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah gitu ya. sehat. Sehat. Belum. Nanti kalau udah 3 bulan ke depan gimana kabarnya? Masih bisa makan lah. Masih bisa makan, alhamdulillah. Pasti gitu jawabannya. Tapi lu di rumah aja dong. Iya, iyalah di rumah aja. Ini interview keluar rumah kedua. Interview keluar Datang rumah ke sini, kedua. datang Ya ke tapi net. kan kita juga PSBB dan orangnya sekarang kan kecil Iya. ya kan, nggak kayak dulu kan. Kalau Iya. dulu kan syuting, maybe everything gonna change loh. Semuanya akan berubah loh. Iya, it's new normal. The new normal. The new normal. You know Iya. what? I hate saying this is a new normal. But it is. Iya, makanya. Iya. Tapi kan maksudnya dengan mengatakan this new normal, akhirnya gue harus accept this is a new normal. Iya, gitu jadi kan. kita harus menormalkan segala sesuatu yang Tidak baru. normal. Jadi beradaptasi dengan sesuatu yang tidak normal dan menjadikan itu normal. Termasuk ngajarin anak-anak di rumah. Iya, aku gimana ya, karena kita seorang ibu juga kan saat ini. Jadi guru juga di rumah. Ya. Saya mengalami hal itu. Lu stres nggak ngajarin anak? Sebetulnya sih aku menikmati ya proses-proses ngajar anak gitu. Cuman yang bikin mungkin stressful ketika itu semua terjadi di waktu yang sama. Karena kan anakku 2. Kalau jamnya mirip, terus saya juga kuliah lagi. Beda berapa tahun? Beda 2 tahun. Berarti kan beda pelajaran. 16, 18 Ya, beda. Beda pelajaran. Jadi yang satu e-learning, yang satu tuh lewat WhatsApp dikasih tugas harus do things. Oh, I hate that. Itu jadi benar-benar PR buat iya. orang tuanya. Mendingan e-learning. Mendingan dibandingkan e-learning. WhatsApp. Karena kalau e-learning kita cuma make sure kalau ada yang susah Ya. tugasnya dia tanya, tapi dia bisa do it himself, dia mandiri, proses belajarnya mandiri. Kalau yang ini kan benar-benar karena mungkin masih 6 tahun ya, jadi memang harus ada keterlibatan orang tua. Ya, gimana kuliah sekarang akhirnya? Online juga. Online juga? Iya, benar-benar totally online, tapi seminggu 2 kali. Jadi paling ketika itu terjadi bersamaan tuh jamnya sama anak-anak, itu yang lumayan. Apalagi sekarang Ramadan kan, pagi ada tambahan tadarus gitu. Tapi it will change. Quiet, wow, kalau pagi-pagi heboh banget. Iya, pasti. Belum sahur, ya kan? Iya. Tapi ini efek ke semuanya. Film juga. Ya, industri kreatif menurut saya salah satu industri yang terkena impact cukup sangat besar. Karena sekarang industri kreatif itu kalau kita ngomong sektornya aja udah banyak sekali. Tidak hanya industri, maksudnya seni ya. Seni, industri kreatif itu kan beberapa itu saling berkaitan ya, nyambung sama gitu sektornya. Dan contohnya di perfilman. Kenapa film? Karena film itu adalah dari seluruh mungkin produk industri kreatif atau produk seni. Film itu yang jumlah pekerjanya saya rasa paling banyak. Jadi ketika kemarin awal pandemi ini, itu bulan pertama itu 5 film stop. Itu otomatis 500 kru jobless. Kurang lebih ya. Artinya gini, yang mungkin memprihatinkan adalah karena banyak daripada pekerja seni atau pekerja film gitu ya, pekerja seni lah, yang memang mendedikasikan hidupnya itu sepenuhnya untuk kesenian.
gitu. Dan mereka juga banyak yang Iya. dikategorikan pekerja non profesional menerima upah harian. Iya, maksudnya lu bicara bahwa mereka tidak menjalankan kerjaan lain kecuali di bidang seni film. Banyak yang seperti itu. Dan lu bicara tentang kru-kru di bawah tersebut Iya, yang jadi memang kita kan ngomong ada beberapa level ya. ya artinya by Iya. project kan. Kalau ada Seperti proyek buruh, ada jadi duit betul. gitu kan intinya Bahkan kan. dibayar ada yang harian. Ada yang harian. Ada yang per kontrak, per project. Ya, I know Gitu. that. Dan itu banyak sekali jumlahnya gitu. Artinya mereka yang benar-benar terdampak ya. Mereka terdampak. Nah, lu sendiri ada film yang ketunda nggak? Ada. Kemarin harusnya tayang Melankolia. Kita harusnya tayang di 9 April kalau Itu nggak film lo salah. atau lu main atau apa? Main aja. Tapi tadi bicara tentang kru-kru film tersebut. Iya. Lu itu adalah ketua Parvi. Ya. Bener kan? Iya. Oh, I like it. Keren Kenapa? loh, ini gak keren aja. Ketua Parvi masih muda, cantik gitu kan. Dari Parvi sendiri, apalagi lu tadi ngomong bahwa lu ngelihat bahwa ini ada kru-kru tim-tim yang mereka butuh bantuan. Iya, You do kita something? kita dari organisasi ya di Parvi, kebetulan saya juga di Kadin membawahi film dan kebudayaan juga. Jadi ya kita mengambil inisiatif apa sih yang pertama paling cepat bisa kita lakukan saat ini? Apa itu? Ya kita membantu dulu. Jadi kita menggalang donasi kayak dari kita untuk kita, bukan berarti kita juga nggak mau mikirin mereka yang lain, tetapi kita juga harus pikirin dulu internal Ya, kita ya, dulu yang siapa penting lagi yang di dekat kita mikirin dulu nih, aja, heeh. karena- Siapa lagi iya. yang mikirin gitu mereka ini kan. Jadi saya pikir ini harus dimulai kita menjaga menyelamatkan pekerja film juga untuk jadi dari kita untuk kita menggalang donasi di antara kita. Mungkin yang sekarang ini kenapa kita yang menginisiate dulu ya kayak saya sama Reza Rahadian, kita melalui Parvi Peduli, ada Mas Lukman Sari dan lain sebagainya, kita sama-sama nih jadi hand in hand untuk what can we do. Ya udah sekarang mungkin teman-teman artis yang ada di layer ini alhamdulillah masih di posisi yang mereka masih bisa mikirin apa yang bisa kita buat yang lain, bukan kita harus gimana nih, bukan belum sampai di situ. Jadi kita menggalang bantuan dalam seminggu kita mengumpulkan sekitar 87 juta something, terus kita sudah distribusi ke 250 pekerja film. Sebagai Maksudnya? bentuknya? Oh, donasi itu kita belikan sembako, terus kita kasih masker, terus juga ada uang cash gitu, dan semuanya ada mekanisme COVID lah, SOP-nya. Gua potong. Apakah mereka ini terdaftar tidak orang-orang ini? Karena Jadi kita diawali itu dengan mendata dulu. artinya lo harus mendata dulu, Betul. kan? Jadi kita bikin link untuk kita mengumpulkan database, kita tahu juga mereka profesinya apa, dan kita bantu yang memang terkena pandemi. Jadi artinya yang mereka harusnya bekerja dan terpaksa stop berhenti pekerjaannya karena pandemi ini. Karena begini, karena setahu gua di level-level tertentu itu ada yang kerja serabutan. Artinya lu tahu dia kerja film, tapi tidak terdata juga gitu, tidak ada di himpunan manapun, tidak jelas kerjanya apa gitu. Tapi mereka memang pekerja film. Kita lihat datanya dulu sih, artinya kita akan mengutamakan orang-orang yang terdaftar di asosiasi dan dia terdampak. Kedua, apabila yang ini sudah beres yang terdaftar di asosiasi, ada yang tidak terdaftar di asosiasi, bantu mereka. tapi kita cek bahwa memang mereka pekerja film juga, kita kasih semua. Tapi ini justru menarik loh, tadi dengerin lu ngomong gitu ya, bahwa ternyata memang banyak pekerja-pekerja yang tidak terlihat oleh mata, itu kan yang jadi Iya, masalah kan. Kan biasanya kemarin Ojo ya lagi rame, Ojo masih kelihatan oleh mata, itu. Ini ada pekerja-pekerja kayak film, orang kalau di film lihatnya ya cuma artisnya doang, mentok-mentok produser namanya keluar. Pekerja seni itu yang dilihat kan karyanya, hasil karyanya kan. Mereka jarang siapa ini di belakangnya pembuatnya, mereka ingat hasil karyanya. Terus kalau kita ngomong kalau musik mungkin lain ya, musik kan mereka langsung show gitu. Tapi ratusan bahkan sampai ribuan pekerja di bawah yang sampai bagaimana sebuah produksi ini bisa Terjadi. disajikan dan bisa terjadi, itu jasanya sekian banyak orang yang memang dikategorikan seperti aku tadi bilang, bukan pekerja profesional tetapi seperti buruh, mereka menerima upah harian gitu. Jadi ya alhamdulillah kemarin ini kita sudah melaksanakan mendistribusikan bantuan ke 250 pekerja dulu, itu masih dalam seminggu, dan kuarter kedua akan kita lakukan mulai minggu depan ini, akan ada lelang. Jadi teman-teman artis nanti melelang barang-barang yang punya nilai cerita, terus kita bid, dan hasilnya nanti akan kita donasikan untuk mungkin tidak hanya pekerja film tetapi lebih luas lagi sektor industri kreatif lainnya. Tadi lu bilang ada Reza Rahardian juga. Ya, jadi Reza Haradian, aku, Lukman, kita menginisiasi sama-sama gitu untuk kita ya saling bantu untuk kita menggerakkan gitu ya lewat program Parvi Peduli. Ada stop sampai tanggal berapa? Oh, Kemarin udah selesai. Jadi 2 minggu lalu sini sudah oke. selesai, tapi ini kita anggap ini kuarter 1. Oke. Jadi dari data yang masuk kemarin 250 kita distribusi, setelah kita mendistribusi 250 sekarang data yang masuk 1000. Udah 1000 lebih.
Jadi kita harus bikin kuarter kedua, dan nanti kuarter ketiga insya Allah bulan Mei itu akan sama-sama ada konser galang dana. Kebetulan adikku in charge di situ, itu lebih kepada kayaknya gabungan ya, dengan lembaga negara juga. Terus Parvi contribute dari sisi pekerja seni perannya, dan dari donasi besar yang nanti akan dikumpulkan itu dibagi untuk masyarakat atau pejuang corona, dan ada yang dibagi untuk pekerja seni. Jadi kita tuh gradually gitu, kita harapkan nggak berhenti kemarin, ada kuartal kedua, ada kuartal ketiga, sampai sekarang saat ini itu sih. Kita nih masih berpikir ya dari kemarin-kemarin kita tuh masih berpikir how to survive dulu sebenarnya. Iya. Makanya tadi kan lu mengatakan yang paling benar, paling gampang adalah ngasih bantuan dulu ke mereka gitu. Tapi lu pernah nggak kepikir bahwa what will happen next Iya. kalau ini tidak selesai? Betul, artinya ini adalah bantuan ini menurut saya adalah solusi jangka pendek. Emergency doang Iya, kan? iya, ini emergency action gitu. Iya. Tapi kita harus berpikir yang paling penting adalah bagaimana setelah ini. Ya, worst case-nya Bagaimana kita bagaimana jump start industri ini gitu ke depan. Strategi apa yang harus dibuat, dan strategi apa juga dari pemerintah yang kita harus bisa sama-sama harus didukung Iya, industri iya, ini iya. ya, UMKM terutama, terus industri-industri kreatif seperti ini, karena ini adalah industri yang memberikan penciptaan lapangan pekerjaan Iya, yang begitu iya. besar, juga punya hasil kontribusi terhadap PDB. Kalau nggak ada strategi, Ya, nggak ada selesai. policy ya, maksud Ya. saya kita butuh policy Ya. khusus, bukan cuman kayak sembako gitu. Iya, yang kita iya, bisa itu lakukan. kan bantuan sementara sebenarnya kan bantuan begitu sementara. kan yang kita semua bisa lakukan. Iya. Ya, tapi polisinya ini yang harus ada. Policy bagaimana, policy dan dukungan bagaimana bisnis ini bisa bangkit kembali, Iya. bisa sustain, dan kita karena tentu pasti akan beradaptasi dengan pola dan model yang new Gue normal tidak itu. merasa bahwa apabila pandemi ini nggak selesai sih, maksudnya mulai dilonggarkan, PSBB mulai dilonggarkan, gue nggak merasa bahwa bioskop akan rame. Mungkin orang akan masih paranoid dulu, Iya. karena misalnya kayak bioskop itu tempat yang duduknya harus berdekatan. Gue punya ide, tadi gue juga ngomong, gue punya ide gini, balikin ke zaman dulu loh. Drive to. Itu it's actually my idea, tapi aku belum mau sebut Ah. karena I did. iya. Drive in, station, Bluetooth masuk ke Betul. speaker mobil, Exactly. you sit, you watch the movie. Oh, Exactly, ya itu adalah alternatif yang tentunya masih bisa lah, mungkin harusnya dilaksanakan dengan SOP COVID ya, Ya. gitu. wow. Masalah, tapi thank you ya. What you do memperhatikan orang-orang yang sebenarnya mungkin jarang diingat oleh orang-orang karena tidak pernah terlihat is a very good things to do sebenarnya. Yeah, it's our Thank you very much, dan mudah-mudahan ini ngasih ide-ide juga ya bahwa oh di sana ternyata banyak orang-orang mungkin bukan hanya di perfilman tapi di Iya. berbagai lini Iya, iya. yang tidak terlihat ada. Dan pekerja seni itu tidak hanya, nah ini pekerja seni itu nggak hanya artis, selebriti, public figure yang Anda lihat di Betul. bioskop, di TV dan sebagainya. Iya. Nggak. teater, pematung, Teater, pematung, penari, pelukis, penari, ini pelukis, begitu betul. banyak. Pemain keyboard di Pemain Pantura. keyboard di Pantura. Makanya nanti di kuarter ketiga yang kita lakukan itu insya Allah bisa untuk mencakup Nah, lebih mudah-mudahan. luas lagi. Amin. Dan ini hanya menunjukkan kita kayak contoh gerakan yang mudah-mudahan semuanya juga bisa ikut tergerak, karena memang yang perlu kita perlukan saat ini adalah solidaritas. Solidaritas. Ya. Bicara tentang Dari tergerak, semua. ada 2 anak muda yang peduli dengan seniman di daerahnya, karena kita tahu bukan hanya di Jakarta. Kita lihat dulu artikelnya. Nah ini, Muda Lawan Corona, penggalangan dana untuk pekerja seni Purwakarta. Ya itu dia tadi ya, pemuda-pemuda yang peduli pada pekerja seni di daerahnya, karena tadi Marcelo udah ngomong bahwa tidak hanya di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta. Marcella, thank you for coming. Terima Sama-sama, kasih. terima Sehat kasih selalu. juga. Nah itu paling penting Salam sekarang ya. sehat. Ya, Sehat selalu. sehat selalu. Mudah-mudahan jadi ibu yang bisa mengajari anak-anaknya sekolah di rumah. Amin. Terima kasih. Amin. Kita akan kembali lagi setelah ini, kita akan membahas dan tersambung langsung dengan pemuda-pemuda tersebut yang membantu pekerja seni di daerahnya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.